balik lagi ke channel gue, Una Asril Official. Oke, di sini gue akan coba sharing ke kalian semua tentang pengalaman pribadi gue saat gue pernah dihadapkan dengan situasi di mana pencapaian yang gue inginkan tidak sesuai dengan apa yang gue dapatkan. Saat pencapaian yang gue dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang gue bayangkan. Kalian pernah gak sih dihadapkan dengan situasi yang sama? Gue rasa pernah. Dan gue yakin kalian punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan situasi itu. Oke, di sini gue tegesin ke kalian, gue tidak menekankan bahwa ini cara yang tepat. No, enggak sama sekali. Gue di sini emang yang benar-benar pure untuk sharing ke kalian dengan tujuan ada sisi positif yang bisa kalian simpulkan dari pengalaman pribadi gue. Ada sisi positif yang bisa kalian tarik kesimpulan dari cerita gue nanti. Oke, di sini gue akan sharing dengan mengangkat topik win or lose. Apa sih kaitannya dengan pengalaman gue? Apa sih hubungannya dengan cerita gue? Di sini jawabannya. Kenapa gue mengangkat topik dengan win or lose ini? Win or lose itu sendiri adalah menang atau kalah. Pertanyaannya, siapa sih orang yang mau kalah? Gak ada. Semua orang pasti pengen menang. Sama halnya dengan pedagang. Siapa sih pedagang yang ingin rugi? Nggak ada. Semua pedagang itu pengennya untung. Gue pribadi pun kalau ditanya gue maunya rugi atau untung, ya gue maunya untung gitu loh. Dan gue nggak mau kalah, gue maunya menang. Tapi balik lagi, di sini kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Dan gue pribadi pun gue harus bisa mengontrol ego gue sendiri saat pencapaian yang gue dapatkan tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Kalian pernah gak sih dihadapkan dengan situasi saat kalian harus melawan diri kalian sendiri, saat kalian harus melawan ego kalian sendiri, saat kalian harus melawan ego banyak orang yang menjadi lawan main kalian untuk pencapaian menang? Pernah gak sih? Jawaban dari gue adalah gue pernah dihadapkan dengan situasi itu. Situasi dimana gue harus melawan ego gue sendiri. Ego yang emang bener-bener dari awal gimana pun caranya pengen menang. Kalau kalian pakai prinsip itu salah. Kalian harus buang jauh-jauh prinsip itu. Karena apa? Orang yang mengedepankan ego gak akan menemukan hasil yang baik. Orang yang mengedepankan ego tidak akan menemukan hasil yang baik. Oke, uniknya di sini adalah kalau seandainya pencapaian yang kalian raih tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, katakanlah itu pencapaian kalah. Apa sih yang kalian rasakan? Kalau gue pribadi nih ya, saat gue dihadapkan dengan pencapaian kalah, gue merasa bahwa diri gue tuh adalah korban satu-satunya gitu loh. Gue merasa bahwa hilangnya semangat gue untuk bangkit kembali. Gue merasa bahwa hilangnya percaya diri gue, dan gue ngerasa gak ada kesempatan untuk kedua kalinya gitu loh. Kenapa sih orang dengan pencapaian kalah, mereka stop dan berhenti untuk keep going on? Kenapa? Masalahnya di mana? Dan gue pun sampai sekarang bertanya-tanya, kenapa sih setiap gue mendapatkan pencapaian kalah, semangat gue tuh udah hilang gitu loh. Gak ada semangat yang sama seperti yang di awal gitu. Rasa percaya diri pun berkurang, bahkan apa ya, gue ngerasa kayak nggak ada gitu kesempatan untuk kedua kalinya bagi gue. Oke, di sini hal yang gue pelajari dari pengalaman gue, dari kejadian-kejadian sebelumnya, karena gue pernah gagal bukan sekali atau dua kali, sampai berkali-kali. Jadi dari setiap kegagalan yang gue alamin, gue bisa narik kesimpulan. Hal yang perlu gue pelajari adalah saat gue dalam pencapaian kalah, gue harus berani menerima. Apapun itu gue harus terima. Dan gue harus belajar dari kesalahan. Gue harus mengkaji ulang letak kesalahan gue di mana. Dan gue harus berusaha cari jalan keluar yang tepat agar tidak terjadi lagi kesalahan untuk kesekian kalinya. Oke, di sini gue nggak mengajarkan ke kalian bahwa gue emang udah yang paling bener. Enggak sama sekali. Gue nggak merasa seperti itu. Gue di sini emang yang bener-bener cerita ke kalian bahwa ini loh pengalaman gue
dengan kegagalan gue yang berkali-kali gitu kan. Dan banyak pertanyaan di kepala gue yang, kenapa sih orang yang dengan pencapaian kalah itu seolah-olah berhenti, stop, dan gak berani untuk keep going on gitu loh. Kenapa? Masalahnya itu di mana? Dan setelah gue pelajarin dari beberapa kesalahan gue, dari kegagalan gue, yang gue simpulkan adalah pergaulan itu sangat mempengaruhi. Oke? Pergaulan itu dalam artian, kalau lo ingin berhasil, lo harus berkumpul dengan orang-orang yang berhasil. Kalau lo ingin berhasil, lo jangan merasa bahwa lo nggak perlu untuk berkumpul dengan orang-orang yang gagal. Salah. Justru gue awalnya sih emang berpikiran bahwa, oh ternyata orang yang berhasil itu ngumpulnya dengan orang-orang yang berhasil. Enggak, ternyata enggak. Karena apa? Orang yang berhasil, kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang berhasil, justru kita taunya ya udah di puncak gitu loh. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kita nggak tahu cara apa yang harus kita gunakan saat kita gagal gitu loh kan. Kadangkala saat lo berteman dengan orang yang tidak berhasil, itu justru banyak memberikan motivasi terhadap lo, banyak memberikan nasihat, bahkan banyak memberikan hal-hal yang baru yang sifatnya menantang, jauh lebih menantang dari yang sebelumnya gitu loh. Dan di sini gue akan share ke kalian cara yang biasa gue lakukan saat gue dalam pencapaian kalah. Cara pertama, dari semua cara gue simpulkan menjadi 2 cara. Cara yang pertama adalah saat gue dalam pencapaian kalah, yang gue lakukan adalah masa bodoh. Ya bodoh amat gitu loh. Jadi bukan berarti gue menyepelekan tentang kekalahan gue, enggak sama sekali. Masa bodoh yang gue maksud di sini adalah saat gue kalah, gue punya prinsip dari kejadian-kejadian sebelumnya ya, makanya gue bisa punya prinsip seperti ini. Gue punya prinsip saat gue kalah, saat gue dalam pencapaian kalah, masa bodoh itu kadangkala penting. Emang sih masa bodoh itu cara yang paling ekstrim menurut gue, tapi masa bodoh itu terbukti cara yang efektif sejauh ini menurut gue ya, cara yang paling efektif lah. Karena kenapa? Karena dengan masa bodoh, saat lo dalam pencapaian kalah, lo nggak yang terlalu terlalu galau, terlalu lebay dengan masalah lo, terlalu merasa bahwa lo adalah korban satu-satunya. Pokoknya itulah intinya, masa bodoh itu emang kadang-kala memang penting gitu loh. Jadi lo nggak yang terlalu menye-menye, sedih berlarut-larut saat lo kalah. Itu seolah motivasi lo hilang, semangat lo hilang, bahkan lo pun menutup diri terhadap orang lain, bahkan lo pun ngerasa bahwa diri lo tuh nggak pantas untuk berbaur dengan orang-orang sekitar. Cara itu salah. Bagi gue itu cara yang sangat-sangat salah. Karena apa? Masa bodoh yang gue maksud di sini adalah saat lo kalah, lo nggak harus yang sedih berlarut, nggak perlu. Yang lo harus pikirkan adalah lo harus tahu cara dan strategi apa yang harus lo gunakan saat lo menghadapi tantangan yang baru. Strategi apa yang harus lo gunakan saat lo mencoba untuk hal-hal yang baru. Lo harus berani open-minded terhadap orang lain. Lo harus tahu cara beradaptasi yang lebih baik lagi terhadap orang lain. Jadi jangan merasa sebaliknya, lo merasa bahwa aduh kayaknya gue nggak perlu deh, kayaknya gue nggak bisa deh bergabung sama orang-orang sekitar, gue malu, gue kalah sih, gue nggak bisa, gue nggak bisa, nggak ada gunanya gitu, ibaratnya gitu kan. Itu salah, itu pemikiran yang bodoh menurut gue. Justru masa bodoh yang emang benar-benar gue tekankan di sini adalah
lo nggak mesti larut dalam kesedihan. Lo harus buru-buru cari strategi. Apa aja yang perlu lo lakukan, apa aja yang ngebuat semangat lo tuh menjadi bangkit lagi gitu loh. Apa yang harus lo lakukan untuk ngebuat mood lo tuh jadi bagus lagi. Jadi kalau lo berpikiran untuk nggak bergabung dengan orang-orang, ya itu salah gitu loh. Justru bergabung dengan orang-orang baru, tukar pikiran, itu baru cara yang benar. Itu yang pertama. Masa bodoh memang cara yang paling ekstrim, tapi sejauh ini cara masa bodoh itu emang cara yang efektif menurut gue pribadi. Yang kedua, cara yang terakhir, pengetahuan dan logikanya lo harus berjalan selaras. Karena apa? Pengetahuan itu sangat penting bagi gue. Setiap kegagalan yang lo alami berkali-kali, otomatis lo bisa narik kesimpulan dong. Lo bisa tahu, lo bisa cari tahu kesalahan lo di mana, letak kesalahan lo tuh di mana, cara yang harus lo lakukan ke depannya itu seperti apa supaya lo tuh nggak gagal untuk kesekian kalinya. Pengetahuan yang gue maksud di sini adalah setiap kegagalan otomatis lo bisa tarik kesimpulan. Oke, gue salahnya di sini nih, gue salahnya di bagian ini nih. Itu menurut gue itu udah pengetahuan. Lo udah benar-benar tahu titik kelemahan lo tuh di mana. Dengan lo tahu titik kelemahan lo di mana, lo bisa tahu apa yang harus lo lakukan ke depannya. Andai kata lo dihadapkan dengan situasi itu kembali, lo tahu caranya kayak gimana untuk ngadepin itu. Itu pengetahuan yang gue maksud. Lo harus benar-benar tahu sampai ke akar-akarnya kesalahan lo tuh di mana, permasalahan di diri lo sendiri tuh apa gitu loh. Logika, menurut gue di sini logika itu emang sangat penting ya. Karena apa? Sejauh ini gue kadang-kadang dihadapkan dengan masalah. Untuk mengambil suatu keputusan ya, otomatis ya namanya ngambil keputusan ya lebih berpikir berulang-ulang supaya kesalahan itu nggak yang terjadi lagi gitu kan, dan nggak ada penyesalan. Logika yang gue maksud di sini, gue coba apa ya? Gue bingung sih. Gue coba menyatukan pemikiran dan pengetahuan gue. Jadi gue coba satuin deh. Kadang-kadang nih ya, pengetahuan yang kita dapat itu nggak sesuai dengan logika gitu loh. Gimana ya gue ngejelasinnya? Logika yang gue maksud di sini nalar loh ya, nalar. Jadi katakan lo dihadapkan dengan situasi di mana lo harus memilih salah satu, dan salah satu yang harus lo pilih itu ada kaitannya dengan dengan kelangsungan hidup lo. Ya ibaratnya itu kerjaan lah. Lo harus memilih salah satu, harus kerja di sini atau kerja di sana gitu loh. Ya logikanya begini aja. Andai lo pilih kerja di tempat yang lama, kira-kira ada progres nggak yang mengarah untuk kepribadian lo yang lebih baik? Kalau lo kerja di B, kira-kira ada nggak sih perubahan yang baik yang bisa mempengaruhi diri lo sendiri gitu loh. Karena lingkungan itu kan sangat mempengaruhi kepribadian. Jadi gimana ya, gue juga bingung sih cara ngejelasin sedetail mungkin itu logika itu kayak apa. Ya ibaratnya gini, pengetahuan sama nalar lo itu harus benar-benar sejalan, harus benar-benar selaras. Jadi kadang ada orang yang emang berpedoman dengan pengetahuannya aja, apa yang dia tahu gitu loh, tapi dia nggak menyesuaikan dengan nalarnya dia nggak menyesuaikan dengan akal sehatnya dia. Kadang-kadang nalar itu lebih lebih efektif kebanding pengetahuan yang lo dapatin gitu loh. Kadang pengetahuan ini kalau memang sumbernya
pengetahuan yang kalian dapatkan itu emang benar-benar dari diri kalian sendiri, dari pengalaman diri kalian sendiri yang bisa kalian simpulkan, why not, kenapa enggak? Tapi kalau pengetahuan yang kalian dapatkan itu sumbernya dari orang lain, jadi bahan pertanyaan sih. Kalian harus mengkaji dalam-dalam, ini pengetahuannya bener atau enggak nih? Itu pengetahuannya nyambung nggak sih? Ada kaitannya nggak sih dengan urusan pribadi lo gitu. Jadi ya pengetahuan sama logika itu emang menurut gue ya harus bener-bener selaras, harus bener-bener beriringan. Jadi mereka nggak bisa jauh-jauh. Pengetahuan ya nggak perlu gimana ya, pengetahuan itu emang bener-bener harus sejalan dengan logika gitu. Jadi ya udah itu aja yang mau gue sampein buat kalian semua. Ya mungkin kalian nggak nyambung sih ya yang cara yang kedua ini, tapi gue rasa gue juga bingung sih cara nyampeinnya gimana. Dan gue coba ngejelasin yang emang berdasarkan pengalaman gue aja sih, dengan tujuan sih satu, ada sisi positif yang bisa kalian ambil, ada sisi positif yang bisa kalian simpulkan dari pengalaman gue. Jadi gue memang bener-bener menekankan kalau gue dihadapkan dengan pencapaian kalah, dua hal yang harus gue lakukan, masa bodoh dan pengetahuan serta logika harus sejalan. Itu aja. Paling setelah ini gue akan coba sharing ke kalian semua tentang pengalaman-pengalaman gue selanjutnya yang ada kaitannya dengan, yang benar-benar ada kaitannya dengan diri gue pribadi. Mudah-mudahan dari cerita gue itu ada kesimpulan atau ada sisi positif atau nilai faedahnya lah buat kalian semua yang mendengarkan. Karena tujuan gue tuh cuma satu dalam sharing ini. Gue bener-bener ingin share dengan tujuan ada sisi positif dan ada manfaatnya bagi pendengar. Itu aja. Salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.